Facebook benar-benar tiga Empat hari. ay kami akan natin na Sabar Pius. Sebelum mengerjakan patung ini ada lagi yang dikerjakan sebelumnya lebih besar. Sebelum ini mungkin di Walangan. Ini apa ya? Mereka beri gambar atau bagaimana? Gambar dan cerita tentang orang ini atau bagaimana? Karena kita kesulitan mendapatkan foto karena ini berapa generasi ya, sudah berapa generasi kita dapat dari foto. Kita ini generasi keempat, jadi kita dapat foto generasi ketiga. Bisa jadi. tapi sementara mereka puas ya dengan postur Ya, ini. itu tidak menjadi beban saya sebagai pembuatnya, karena saya masalah kepuasan saja. Kesulitannya seperti apa yang kerja kayak patung seperti ini? Kalau kesulitan Kerangka ya kerangka. di dalamnya ada besi-besi juga. Iya. Kerangka dari besi, dibungkus kawat di semen. Habis finishingnya lagi pakai semen pipis sama. Lebih nyamannya kerja malam, siang, Kalau saya itu sama saja. Malam semua waktu sih, ya. sama saja ya. Iya. Ini motif sarung senai, kremot. Ganggu nan malah malah Andre. Ngopi sore di sini lah, Pak. Ini di kayu kamu nih ya. Kayu apa kayu yang Barangkali Tuhan menciptakan kopi agar kita semua bisa berteman. Tapi kopi sore ini memang jam ngopi karena juga tulisan nih kok ngopi pas nih. Selamat sore rekan Guru Kampung Channel di mana saja berada. Saya sangat berbahagia sore ini sudah tiba di satu tempat yang menurut sangat-sangat kreatif. Sekreatif orang di samping kanan saya ini. Abang Pius Lama Paha di Adonara Kolimasan. Iya, saya mungkin 40 menit ada bersama dengan Abang Pius di sini, mungkin bisa menggali inspirasi yang ada di sini. Abang Pius, satu pertanyaan pertama ini. Sejak kapan tertarik atau masih dalam ingatan Abang Pius waktu kecil mulai meraba-raba tentang ini, dan hari ini di Flores Timur ya, di NTT sangat dikenal terampil untuk urusan seperti ini yang saya lihat sore ini. masih seumuran SD. Seumuran Istilahnya SD ya? Sudah bisa pegang parang lah. Itu sudah mulai, karena awalnya itu kan mulai tertarik dengan barang apa ya, sebenarnya mau bikin Kayak mau potong-potong atau ya. adakah orang di sekitar yang dilihat lalu kemudian bisa terdorong untuk ikut, mungkin bapak atau kakak atau di lingkungan siapa yang sempat diamati oleh Abang Pius? Kalau di keluarga saya rasa tidak terlalu ini, karena mungkin di keluarga untuk secara turunan, untuk di keluarga saya itu tidak ada yang tukang atau punya kerja kreasi seperti ini, tapi saya sukanya lihat barang-barang yang atau lihat orang kerja lah, nggak ada keinginan untuk mau meniru ya, seperti itu. Abang Pius masih ingat saya masih mengganggu memorinya ya, Abang Pius, karya apa yang masa SD sempat dihasilkan? Mungkin parang mainan kah atau apa begitu? Saya kalau Masih diingat? ya kalau
Ya, semasa SD yang saya paling ingat itu musim-musim begini kan biasanya mainan dengan tanah-tanah liat gitu, yang bikin Iya, olah tanah liat patung, itu, ya, ha. ya, bikin patung kecil, yang ya palingnya seumuran itu ya mainannya ya oto-otoan atau kamera tustel. Kamera dia bikin dari tanah itu. Dari tanah itu. Teman-teman, ini pertanyaan pertama itu sudah bisa kita gali ya beberapa inspirasi bahwa keterampilan yang dimiliki Kapius saat ini itu berangkat dari kemauan sendiri, mengenal parang, lalu mengolah tanah liat, dan akhirnya hari ini dia bisa menghasilkan banyak keterampilan. Kita akan lanjutkan percakapan kita ini tentunya setelah kita akan menikmati kopi sore di Rumah Kreatif sore ini. Ren, kopi Langsung kopi karena buru belang telok iya nih. guru belanya si Amber no ari na kami pelipai di kosong mana. Wah, teman-teman pemirsa Guru Kampung Channel ini apa ya, bersyukur ya. Ini istri ya? Iya, Luar biasa ya. teman. Terima kasih banyak kakak sudah menyuguhkan ini dari gelas tempurung. Kita disuguhkan kopi ini, kayaknya kita tos dulu nih Bang Pius. Iya, mantap. Teman-teman sekalian, ini kita sudah disuguhkan kopi. Kalau saya perhatikan ini gelasnya terbuat dari tempurung. Iya, tempurung kelapa ya. Memang di sini kelapa banyak, tetapi untuk bisa membuatnya menjadi gelas tempurung mungkin tidak banyak ya. Iya. Ini tertarik ke membuat gelas tempurung atau menyentuh tempurung sejak kapan? Menyentuh tempurungnya sendiri. Untuk rutin bisa menghasilkan uang ya sekitar tahun lalu bulan 2-3, apalagi di masa kopi itu kan kita lebih banyaknya di rumah. Jadi saya lebih banyak dengan tempurung. Sementara kebetulan juga pemesannya banyak. Jadi selama masa covid ya paling di rumah kerja tempurung sehingga ya bisa menghasilkan. Ide awal sampai apakah memang karena kelapa banyak tempurung yang dibuang saja, atau mungkin sekilas menonton atau mendapat cerita dari orang bahwa tempurung kelapa ini juga bermanfaat kalau diolah? Kalau ini kan sebenarnya neak dalam yang biasa digunakan oleh masyarakat Adonara saat untuk minum tuak. Sehingga ini sebenarnya modifikasi dari neak kan sementara awalnya kan kita cuma tahunya neak yang dipergunakan saat untuk isi tuak, saat acara ritual adat. Tapi modelnya ya begitu. Tapi kan untuk neak kan penggunaannya kan cuma dengan untuk arak, Tuak arak saja. Sementara arak, untuk minum tidak. Ya, sementara Luar biasa. Kayaknya kita minum dulu nih. oh ya. Mari dulu sini. Itu kopi. Ya, yang paling Iya. Teman-teman, ini saya datang bersama dengan putra saya yang kedua ya, Ama Boleng. Senyum dulu, Ama. Iya, oke. Ini kami mulai menikmati kopi ya. Bahwa dulu kalau dari tempurung itu hanya dikenal neak. Neak itu alat yang digunakan untuk menuangkan tuak saat acara-acara adat. Sementara harian kita pagi sore kita selalu minum yang menggunakan gelas. Bahkan kadang juga kita pusing kalau gelasnya pecah harus beli baru. Ternyata kita punya tempurung yang luar biasa yang bisa digunakan untuk gelas, dan ini kita sudah bisa nikmati sore ini. Nikmat. Selain gelas, kira-kira apa lagi yang karya yang bisa dihasilkan dari tempurung yang ada di sini saat ini? Kalau untuk perabotan selain gelas ada teko atau cangkir. Teko cangkir untuk isi gula kopi begitu. Itu toples. Oh, toples. Kalau teko ya cerek. Cereknya, cerek. Ya, Jadi terus ada toples
Toples juga dari tempurung. Untuk aksesoris gelang, Gelang, kalung, gelang, ya gelang, seperti kalung, cincin. ini, cincin, itu untuk aksesoris. Ada pot bunga juga ya. Kalau ya tempurungnya agak besar untuk pot bunga itu seperti itu. Coba kita lihat yang pot bunga ini. Oh, ini ya pot nih. Iya, pot bunga. Nah, itu untuk Ini apa? Dia dua bagian gitu ya. Kalau ini beda dengan gelas tadi, pembuatannya bagaimana? Dari tingkat kesulitan, dari proses membuatnya kira-kira bagaimana? kalau untuk pot ya tidak terlalu ini. Tidak terlalu rumit ya. Ya, soal finishingnya tidak terlalu, karena kalau untuk gelas atau cangkir kan kita perhitungkan jangan sampai airnya bisa merembes, jadi finishingnya agak Lebih sulit ya. lebih sulit ya. Dia lebih tebal, apa finishingnya lebih tebal, vernisnya lebih halus. Kalau ini kayak uratan-uratan ini, Oh, ini di pakai bagaimana? ya. Ada alatnya sendiri untuk bikin motifnya, bisa dengan gerinda, bisa Ini motif dengan ini berbeda ya. ya variasi lah. Tempurung ini kayu, Kayu ini juga kayu, kayak macam kelihatan tidak pakai kayu-kayu nih. ya, saya memang sebenarnya lebih suka barang-barang yang terbuang, sehingga yang saya ambil ini kayu-kayu kering, minyak akar yang modelnya agak bagus. Kalau di banyak tempat lain pemirsa, barang-barang yang tidak digunakan lagi ya, dibuang atau disebut dengan sampah itu tidak dimanfaatkan, tapi di tempat ini Abang Pius Lampaha luar biasa memanfaatkan ini sampah semua ini sampah semua ini kayu nih, kalau di tempat lain ya tidak dipakai. Dapat kayu ini di mana ya, Ya, Bang paling Pius? di daerah kita pesisir Adunara, Desa Denara ya. Ini jenis kayu apa ini? bakau, ada akar tinggi juga ada. Oke, kita masih lihat dulu yang tempurung, yang tadi apa? Teko atau tempat toples tadi itu kita bisa lihat dulu. Ini karya lain dari tempurung. Selain tadi gelas, lalu ada pot bunga, aksesoris, ya. Lalu ini toples, tertulis di sini ya, gula. Ini kopi. Kalau kopi dan gula, jadinya kopi sendiri, sebenarnya tidak adil. Oke, kalau ini bagaimana pembuatannya? Lebih sulit lagi dari gelas dan pot, atau tetap yang gelas tadi masih lebih sulit nih? karena mungkin saya sudah tekun ini sudah berapa lama, maka untuk tingkat kesulitan tidak terlalu juga. Paling yang agak sulitnya kita bersihkan dalam. Sebenarnya ini inspirasinya dari bekas toples yang sudah tidak terpakai, sehingga saya cuma ambil tutupan sama bisa ini dibuka ya. ini ya. Oh iya. Sehingga ini saja. Berarti ini juga sebenarnya sampah ya yang Iya, tidak iya. dipakai, barang-barang yang tidak digunakan lalu dipadukan dengan tempurung. Ini yang namanya kreativitas ya, ini namanya kreativitas tingkat tinggi dari seorang Pius Lampaha. Saya sangat beruntung bisa tiba di sini, tentunya juga berkat dorongan dan ajakan ya dari tentunya dua guru hebat di sini. Tidak lain Guru tidak kampung. bukan ada Amberen Kabelan dan Ari Tokan. Om Pius nih, helm nih di tempurung nih. Ini sebenarnya sampah juga, karena saya ambilnya di tempat Oh, yang pembuangan sampah. Iya, helm aslinya ini? iya, helm asli. Sampah. Yang lainnya ya seperti yang digantung. Jadi saya dapatnya di bengkel-bengkel teman. Ini saya ada lihat satu orang juga pakai ini. Siapa itu? Oh, itu orang kampung juga, orang Ileape. Orang Ile apa? Gigi kuning itu kayaknya ya. ya, Sandro Balamana. Saya kurang kenal itu anak itu. Tapi sebenarnya saya pakai lebih cocok ini. Yang orang Ile apa satu itu kurang cocok itu. Kembalikan segera helm itu. Lebih kuat ini. Wah, Om Pius nih keren sekali ini. Motor juga gaul seperti ini, helm juga seperti ini.
Selain beberapa karya hebat ya, karya luar biasa tadi dari tempurung, di sisi ini tepatnya di bagian kiri kalau arah masuknya rumah Kak Pius, ada tanaman apa nih Kak Pius? Berak ya? Yang mana? Yang ini nih, ini semua nih. Oh ya, kalau ini beringin Beringin ini. Ya, jenis kimeng. Jenis kimeng. Menurut informasi itu Bupati Anton Hajon itu juga jago itu urusan begini. Tapi nanti kita juga uji apakah di sini lebih bagus atau di sana lebih bagus itu. Tapi ada Ini karya saya juga, ada masih karya pemula. juga yang disimpan di Rujak. Ya, lumayan banyak. Banyak ya, apa Ya, saja itu? paling dari tempurung ada patung-patung juga ada, termasuk patung dari akar cendana. Tapi sepertinya kalau nanti Bupati datang di sini dia bisa ambil juga ini karena beliau tuh sangat hobi begini. Ini ambilnya di mana saja nih? Kalau untuk ya paling yang sementara yang kalau ini ambilnya di hutan. Oh, ini Ya, hutan. Di sini disebut apa di sini kalau apa nih? Tanaman ini. ini jenis bloa juga bukan. Kalau di kampung bilang kung. Ada lagi sentigi tapi kita ambilnya di alam sistem cangkok. Sistem Sehingga ya, cangkok ya. sehingga maksudnya menjaga habitat jangan sampai punah. Jadi kita ambilnya sistem cangkok. Tapi kenapa ada pakai batu begini? Saya juga kurang terlalu paham tapi Saya untuk bonsai memang saya pemula juga, hanya ikut-ikut saja karena banyak postingan teman-teman. saya lihat di sini ada Camat Adonara ya. Abang Aristo, lalu ada Kapolsek Adonara, Iya, yang kayak mana? Mantokan juga ini. Ya, Jadi bonsai. sudah beberapa orang yang muncul dengan kreativitasnya. Kalau di kampung ada komunitas juga. Komunitas Untuk bonsai. bonsai ya. Musador Adonara. Tapi ya baru 1-2 yang agak mahal. Yang lainnya kita masih pemula. Bagus lah ya, yang penting ada kreativitas ya. Kita bisa manfaatkan apa saja yang ada di sekitar kita. Luar biasa Bang Pius. Baik Bang Pius, ini mungkin di akhir ngobrol kita ya, ngobrol yang sangat inspiratif. Mungkin pesan sedikit untuk orang muda bahwa ada banyak peluang sesungguhnya ya. Dari kreativitas kita bisa menghasilkan banyak karya. Mungkin 1-2 pesan untuk teman-teman muda bisa berkreasi. Teruslah berkarya, manfaatkan potensi alam di sekitar kita. Saya siap berbagi dan saya mengajak Anda untuk hadir di sini. Kita belajar bersama menghasilkan karya. Ini kalau guru di bawah pena karena Terima kasih banyak teman-teman sekalian, sahabat Guru Kampung Channel. Semakin banyak berpetualangan di sini, kita bisa mendapatkan banyak rezeki di petualangan kita itu. Dan sore hari ini terima kasih banyak Abang Pius bisa menghadiahkan ini lambang keperkasaan Putra Adonara ya. Ama pegang, Ama juga dapat hadiah ini ya. gelam tempur. Terima kasih banyak Abang Pius sudah terima kami di sini. Mohon maaf jika ada kekurangan sejak percakapan kita tadi. Tentunya kami juga menyampaikan terima kasih banyak kepada 2 sahabat baik. Ada Ari Tokan dan juga ada Amber Kabelen. Dan tentunya saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Abang Pius bahwa orang muda harus berkreasi. Dan kreasi harusnya tanpa batas. Kreasi di mana? Kreasi bisa menggunakan potensi-potensi yang ada di sekitar kita, yang ada di alam kita, yang mungkin orang lain mengatakan sampah, tapi bagi Abang Pius tidak. Lihat saja tempat duduknya semua itu dari kayu, gelas semua ini juga dari bambu, pot, juga helm, semuanya adalah sampah yang tidak ditepaki. Terima kasih banyak dan sampai jumpa Abang Pius, luar biasa. Ya. Oke, ama saling. Ya. Terima kasih.